DD, 30. Salah satu saksi kunci kasus Vina sekaligus teman AF mengaku jika kesaksiannya di tahun 2016 adalah palsu dan berdasarkan skenario dari Ibtu Rudiana. Tiupkan Deddy Mulyadi Channel, Deddy mengenal AF gegara satu pekerjaan di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Deddy mengaku diajak oleh AF ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang itu menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian meruda paksa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Deddy yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan AF mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti AF, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Deddy yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa AF untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Deddy sempat menjelaskan sosok AF memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan AF dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Deddy yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh AF dan juga Rudiana pun kebingungan. Ia tidak mengetahui kejadian apapun soal kematian Eki, yang notabene putra Rudiana, dan kekasihnya, Vina. Kemudian Deddy menyebut jika langsung di BAP dan kesaksiannya berdasarkan alur cerita yang dibuat oleh Ibtu Rudiana dan AF. Di sini, Deddy kembali menguak jika aksi pelemparan batu memang sudah menjadi skenario. DD, 30. Salah satu saksi kunci kasus Vina Cirebon belak-belakan ke Deddy Mulyadi kalau dirinya bersaksi palsu di tahun 2016 akibat ajakan AF. Ketika ditanya alasannya, AF mengaku ke Deddy memiliki dendam terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Deddy mulanya mengaku jika satu pekerjaan dengan AF di tempat cuci steam daerah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Namun baru 3 minggu bekerja, Deddy sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada pembayaran. Dalam waktu yang singkat itulah, Deddy mengaku diajak oleh AF ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang itu menyerang melempari Vina dan Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Keaksian itu pun membuat 8 terpidana kasus Vina, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, Saka Tatal Dibui. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Saat itu, Deddy yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan AF mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti AF, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Deddy yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa AF untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Deddy sempat menjelaskan sosok AF memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan AF dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Deddy yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh AF dan juga Rudiana pun kebingungan. Saat BAP, Deddy tentunya mengatakan sesuai dengan skenario dari Ibtu Rudiana. Ia mengaku di BAP selama 1,5 jam. Keesokan harinya usai BAP, Deddy yang bertemu AF langsung menanyakan hal ini. Deddy memiliki banyak pertanyaan sejak memberikan keterangan dalam BAP. Selanjutnya, Deddy menyebut jika AF dendam dan menyeretnya kepada kesaksian palsu. Deddy mengungkapkan AF saat itu dendam karena kesal dulu pernah dipukuli oleh para terdakwa kasus Vina. Salah satu saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki muncul memberikan pengakuan mengejutkan. Saksi kunci tersebut adalah Deddy, ia mengaku disuruh memberikan kesaksian palsu terkait kasus Vina. Ia menghubungi Deddy Mulyadi, YouTuber sekaligus anggota DPR RI terpilih yang aktif mengadvokasi keluarga terpidana kasus Vina, untuk angkat bicara.
Dede menyatakan bahwa dia telah memberi kesaksian palsu 8 tahun silam. Kesaksian itu akhirnya menjerat 8 orang di penjara karena vonis melakukan pembunuhan berencana Vina dan Eki. Dede mengaku diarahkan Aep dan ayah Eki, Ibtu Rudiana yang saat itu masih berpangkat Aibtu. Awalnya, Dede diminta Aep untuk mengantarnya ke Polres Cirebon. 2 atau 3 hari setelah penangkapan Saka Tatal dan kawan-kawan, sekira awal September 2016. Saat tiba di Polres, Dede tiba-tiba diminta bersaksi oleh Aep dan Rudiana atas kematian Vina dan Eki. "Ep, kan kita gak tahu apa-apa, kenapa kita jadi saksi? Udah entar ikutin aja," katanya, kata Dede menirukan percakapannya dengan Aep di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, tayang Sabtu, 20 Juli 2024. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun bingung. "Cuma saya bingung, saya takut. Saya kan gak ngerti hukum, Pak. Itu makanya saya ungkapin di sini, saya enggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali," ujar Dede. Dede mengaku diarahkan untuk bersaksi bahwa ada pelemparan batu kepada Vina dan Eki oleh Saka Tatal CS sampai akhirnya dikejar. Dalam kondisi bingung, Dede menurut saja. Ia pun diperiksa penyidik, dan keterangan yang sudah diarahkan Rudiana dan Aep itu pun dicatat berita acara pemeriksaan sebagai kesaksian. "Sebelum masuk ke ruangan kan dibilangin dulu, Pak, sama Rudiana dan Aep, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung. Ada orang nongkrong segerombolan anak-anak ngelempar batu, bawa bambu, sama pengejaran," jelas Dede. Saksi baru kasus Vina Cirebon menguliti cerita dusta dari M. Nurdatul Kahfi anak Pak RT Pasren. Menurut saksi bernama Irfan Setiawan tersebut, anak RT Pasren yang karib disapa Kahfi itu berbohong mengenai kedekatan dengan para terpidana kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Kahfi mengaku tidak kenal akrab dan dekat dengan Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Saka Tatal, Jaya, Sudirman. Namun saat dicecar soal momennya nongkrong bareng para terpidana di malam tewasnya Vina dan Eki tanggal 27 Agustus 2016, Kahfi sempat tegang. Kahfi mengaku hanya nongkrong sebentar dengan para terpidana kasus Vina di warung Bu Nining. Lebih lanjut, Kahfi pun bercerita bahwa ia tidak pernah akrab dengan para terpidana kasus Vina. Adapun pengakuan para terpidana soal menginap di kontrakan RT Pasren saat malam kematian Vina dan Eki, Kahfi menyebut cerita tersebut adalah bohong. Ditegaskan Kahfi, ia jarang keluar rumah untuk main, apalagi nongkrong bersama para terpidana. Hingga akhirnya baru-baru ini, sahabat Kahfi dan para terpidana kasus Vina, Irfan Setiawan angkat bicara. Irfan menegaskan bahwa Kahfi kenal dekat dengan para terpidana. Bukan cuma kenal, Irfan menyebut Kahfi dan salah satu terpidana bernama Hadi bahkan sahabat karib yang sangat dekat. Karenanya saat mendengar Kahfi bak pura-pura tak akrab dengan para terpidana kasus Vina, Irfan merasa miris. Apalagi gara-gara cerita Kahfi itulah para terpidana kasus Vina dapat vonis berat dan dinyatakan bersalah. Tak cuma bercerita, Irfan bahkan menunjukkan bukti kedekatan Kahfi dan para terpidana. Yakni berupa foto-foto liburan mereka waktu masih remaja. Di foto terlihat Kahfi diapit oleh 3 terpidana kasus Vina yakni Eko, Jaya dan Hadi. Akhirnya terungkap istri Eman Sulaiman, pengadil yang dijuluki hakim kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Hakim yang viral karena mengadili kasus pra-peradilan Peggy Setiawan ini sudah menikah dan memiliki 4 anak. Selain adil, Eman Sulaiman juga disukai publik karena kesederhanaannya. Betapa tidak, 20 tahun menjadi hakim dirinya belum memiliki rumah dan hanya punya 1 motor. Bertugas di Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman menempati rumah kos bersama teman-temannya. Sementara istri dan anak-anaknya tinggal di Pemalang. Biasanya seminggu sekali pulang, atau kalau lagi banyak kerjaan 2 minggu. Pulang Jumat sore, Senin subuh sudah di sini, Bandung, lagi, kata Eman Sulaiman. Di laman sosial medianya, Eman menjawab beberapa pertanyaan netizen. Rupanya ada yang menanyakan apakah Hakim Eman sudah menikah atau belum. Eman pun menjawab kalau dirinya sudah menikah dan memiliki 4 anak. Sudah alhamdulillah dikaruniai anak 4 laki-laki 3 perempuan 1, tulis Eman Sulaiman. Lalu ada netizen yang bertanya siapa istri Hakim Eman Sulaiman.
Pak, yang manakah perempuan beruntung YG mendapatkan hati Pak Eman, tulis akun MA2 di Ina. Hakim Eman lalu menyebutkan akun media sosial bernama Agustin. Pada profil fotonya, istri Hakim Eman Sulaiman itu terlihat mengenakan cadar. Hakim Eman Sulaiman pun tak pernah memposting foto sang istri. Bahkan saat momen makan bersama keluarganya, tidak terlihat ada istrinya. Netizen pun menanyakan kemana sang istri, dan meminta agar Eman sesekali live dengan istrinya. Namun rupanya Hakim Eman mengatakan kalau istrinya itu tidak mau tampil di depan kamera. Pun sang istri sehari-harinya sibuk mengajar di pondok. Beliau sibuk mengajar di pondok tidak mau hadir di depan kamera, tulis Eman Sulaiman. DD, 30, salah satu saksi kunci